2415030031. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait granul effervescent. Jadi, sediaan effervescent adalah sediaan padat yang berbentuk granul atau tablet yang mengandung asam dan basa, karbonat ataupun bikarbonat yang akan bereaksi saat dilarutkan dalam air, yang menghasilkan gas CO2 sehingga menimbulkan buih. Dengan mekanisme reaksinya yaitu ketika terkena air, asam melepaskan ion H+, dan bereaksi dengan NaHCO3 menghasilkan CO2. Dengan reaksi umumnya yaitu asam ditambah NaHCO3 menghasilkan garam ditambah dengan H2O ditambah CO2. Contohnya yaitu asam sitrat ditambah natrium bikarbonat menghasilkan natrium sitrat ditambah air ditambah CO2. Nah, gas CO2 inilah yang membuat larutan berbuih dan membantu obat cepat terdispersi. Ada pula keuntungan dan kerugian dari sediaan ini, yaitu pada keuntungan, sediaan ini bisa cepat larut dan cepat diabsorpsi. Yang kedua, rasanya lebih enak karena ada sensasi segarnya. Yang ketiga, cocok untuk pasien yang sulit menelan tablet. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak dari obat. Sedangkan kerugiannya itu yang pertama, sangat sensitif terhadap kelembapan. Yang kedua, perlu kemasan yang kedap udara. Yang ketiga, biaya produksi yang lebih tinggi. Kita masuk ke komponen eksipien dan stoikiometri. Yang pertama, sumber asam. Sumber asam ini bisa berasal dari asam sitrat dan asam tartrat. Nah, asam sitrat ini rasanya segar dan mudah larut. Sedangkan asam tartrat, dia berfungsi untuk meningkatkan kekuatan granul. Nah, biasanya dikombinasikan untuk keseimbangan reaksi. Yang kedua adalah sumber basa. Sumber basa ini biasanya menggunakan natrium bikarbonat atau NaHCO3, di mana berfungsi menghasilkan CO2 dan mengatur pH. Ada pula eksipien lain, misalnya pengikat larut air, contohnya PVP dan PEG. Yang kedua, lubrikan larut air, contohnya itu PEG dan natrium benzoat. Yang ketiga, pemanis, contohnya itu sakarin. Yang terakhir adalah perasa. Bahan yang tidak boleh ada pada sediaan ini adalah yang pertama, air, karena dapat memicu reaksi sebelum digunakan. Yang kedua, bahan yang higroskopis. Yang ketiga, lubrikan tidak larut air berlebihan karena dapat menghambat pelarutan. Kita masuk ke teknologi pembuatan. Ada beberapa teknik pembuatan. Yang pertama, granulasi kering atau roller compaction. Nah, pada teknik ini digunakan untuk bahan sensitif terhadap air dan tidak memakai pelarut. Yang kedua, granulasi basa atau non-aqueous. Di sini menggunakan pelarut selain air, misalnya etanol. Air tidak boleh digunakan pada metode ini. Yang ketiga adalah metode fusi atau pemanasan. Nah, pada metode ini, asam sitrat dipanaskan hingga meleleh lalu dicampur dengan bahan yang lain. Nah, pada metode ini ada syaratnya. Yang pertama, ruangan kelembapan rendah. Yang kedua, penyimpanan dalam wadah kedap udara. Pada sediaan ini, evaluasi yang kita lihat adalah yang pertama, waktu larut. Yang kedua, ketinggian buih atau volume CO2. Yang ketiga, pH larutan. Yang keempat, kadar lembab atau LOD. Nah, pada waktu larut, harus cepat, umumnya kurang dari 5 menit. Yang kedua, ketinggian buih. Di sini, evaluasinya menunjukkan reaksi berjalan sempurna. Yang ketiga, pH larutan. Nah, biasanya berada pada pH 4-6 agar nyaman dikonsumsi. Yang keempat, kadar lembab atau LOD. Di sini harus rendah untuk mencegah reaksi dini. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai granul effervescent. Terima kasih.